Pak Itu Aloysius, mungkin. untuk ke depan ini sebenarnya sektor-sektor mana saja atau sektor usaha mana saja mungkin yang bisa lebih jadi dapat perhatian khusus dari pemerintah begitu ya, atau mungkin bisa digenjot begitu ya, karena kan kita tahu bahwa banyak sekali sektor usaha yang juga padat tenaga kerja. Anda melihatnya seperti apa nih? Apa mungkin yang bisa digenjot oleh pemerintahan baru nantinya? Ya, saya kebetulan mungkin agak terlalu apa namanya, agak kurang pas mengatasnamakan semua sektor di Indonesia ya. Karena sektor itu begitu apa namanya, luasnya di Indonesia. Mhm, Tapi menurut hemat saya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang misalnya pemanfaatan daya alam yang memiliki nilai tambah, saya kira itu bisa terus diakselerasi. Ya, mhm, kemudian yang kedua tadi industri manufaktur karena semua negara maju itu bukan hanya apa namanya hebat dalam apa namanya berdagang dan seterusnya, tapi juga harus jadi mhm, produsen. Nah, ya. Kemudian tempatnya Pak apa namanya Pak Budiarjo, saya kira juga sektor yang sangat penting ya mhm, karena penyerapan tenaga kerja yang begitu luas. Saya kira apa namanya industri-industri apa namanya bidang usaha yang melakukan penyerapan tenaga yang besar haruslah menjadi perhatian gitu ya mhm. menurut saya. Karena negara kita sangat besar dan Ya, ya. sekarang orang di apa namanya usia produktif kalau nggak salah 150 atau 140 juta. Mhm, Nah ini kan tentu apa namanya kalau negaranya maju tapi semua teknologi tapi banyak orang yang sangat miskin juga, mhm. gini rasionya sangat tinggi, itu menurut saya nggak stabil ya. Suatu saat bisa meledak menjadi kekacauan dan seterusnya. Oke, baik. Jadi lebih baik Pak baik. semuanya sejahtera. Kembali lagi, menaruh harap gitu ya dunia industri terhadap penerusnya, Presiden, Joko Widodo. Saat ini kalau mungkin dari Hipindo, Pak Budiarjo seperti apa kira-kira harapan para pelaku usaha begitu ya terhadap para presiden ke depannya begitu, pemerintah ke depannya untuk bisa mengatasi isu ketenaga kerjaan, hubungan industrial secara efektif begitu ya, melihat kemarin kan banyak, PHK apalagi kasus, COVID-19 begitu ya, Mhm. banyak sekali tenaga kerja kita yang khususnya juga bekerja di retail offline pun juga mengalami, PHK begitu ya. Anda melihatnya seperti apa harapannya untuk penanganan kasus-kasus ini ke depan? Iya, jadi sektor retail ini kami mengharapkan memang didukunglah sektor konsumsi di dalam negeri yang merupakan penggerak ekonomi saat ini Mhm, 52%. Kemudahan-kemudahan membuka toko, kemudahan-kemudahan mendapatkan barang, karena kalau tokonya ada barangnya nggak ada juga ya ya, susah. Kemudahan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, karena dengan banyak buka toko kita juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kita offline, mhm, karyawannya harus masuk ke toko, mhm, harus menjadi kasir atau menjadi barista dan lain sebagainya. Yang kita harapkan adalah mendatangkan traffic. Ya seperti mhm, kemarin kan eventnya sudah selesai trafficnya. Turis itu harus dijadikan salah satu strategi berbelanja di Indonesia saja, baik produsen lokal mhm, seperti tadi Pak Sekum menyatakan industri manufaktur, kita membutuhkan barang. Tapi kalau barang itu tidak ada, ya kita harus import. mhm, Artinya berbelanja di Indonesia saja ini baik turis dalam negeri maupun turis luar negeri, termasuk produsen dalam negeri maupun produsen brand-brand luar negeri, mhm, itu harus ada barangnya. mhm, Kalau enggak, devisa negara keluar. Orang akan berbelanja ke luar negeri. Ya kami kan sektor konsumsi. iya, Mereka akan ke Singapura, ke Malaysia, mencari barang mhm, yang brandednya nggak ada di Indonesia. ya ya Karena ya, stok kami kosong. Jadi harapan kami berbelanja di Indonesia saja, berwisata di Indonesia saja, itu akan menggerakkan ekonomi para anggota kami di Indonesia. oke. Baik, itu harapannya begitu ya Ya. ke depannya mudah-mudahan bisa langsung menjadi masukan sebagai langkah, awal begitu ya nanti pemerintahan yang baru. Pak Aloysius, Anda melihatnya seperti apa? Apa kira-kira mungkin dari sisi kebijakan fiskal moneter yang mungkin bisa lebih dibutuhkan lagi dari para penggiat pelaku usaha begitu ya untuk juga bisa meningkatkan lagi daya saing ekonomi begitu. Anda melihatnya bagaimana Pak Aloysius? Ya, saya kira kalau fiskal moneter tentu bicara dengan dunia usaha dua hal yang sangat penting adalah masalah interest walaupun kita tahu interest rate ini akan sangat tergantung daripada kondisi global ya Mhm, karena akan mempengaruhi Bank Indonesia dan akhirnya kepada kepada apa namanya bank-bank lokal ataupun bank tempat yang lain. Ya ini apa namanya bagaimana kita tetap bisa menjaga inflasi yang rendah
Ya, saya kira ini salah satu keberhasilan yang baik adalah dari pemerintahan saat ini adalah mampu menjaga inflasi yang rendah. Saya kira ini yang harus dilanjutkan. Dengan demikian interest rate kita menjadi cukup kompetitif untuk berusaha gitu. Kalau interest rate-nya udah gede, ya rada puyeng ya. Ini. Kemudian yang kedua adalah tax. Nah, tax ini saya kira melakukan insentif tax yang tepat lah. Dan kemudian teks itu lebih terdiversifikasi. Jadi jangan dikejarnya yang itu-itu aja gitu ya. Jadi lebih luas, broadening daripada sasaran daripada taxpayer dan seterusnya. Dan kemudian memberikan insentif pada hal-hal yang tepat. Tentu secara teknis saya tidak bisa sampaikan di sini karena terlalu banyak. Tentu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani atau siapapun nanti dan aparatnya. Tapi kembali tadi inflasi yang reflected kepada interest rate dan tax itu saya kira dua hal yang sangat penting dalam konteks moneter dan fiskal untuk ini. Tentu di sana juga nanti ada APBN dan seterusnya. Jadi saya kira kalau kondisinya udah normal sih teoritis mestinya APBN itu tidak mendominasi ya. Jadi menumbuhkan modal dari swasta baik dalam dan luar negeri itu jauh lebih penting. Baik. Tapi kalau dalam krisis biasanya kan APBN yang akan mendominasi. Tapi kalau udah mulai kondisinya kondusif, saya kira meningkatkan modal swasta dan dalam negeri dan luar negeri menjadi sangat penting, itu jadi prioritas. Oke, baik.